Penyerang ganas di depan mata, benarkah nama Ole Romeni dikabarkan bisa memperkuat timnas Indonesia? Benarkah 3 pemain timnas Indonesia menjadi incaran klub top Eropa usai tampil memukau di Piala Asia 2023? Masa reses DPL selesai awal Maret, PSSI yakin 3 pemain keturunan bisa membela timnas Indonesia versus timnas Vietnam. Kian ramai, benarkah Coach Sintayong resmi balik ke Korea Selatan dan lanjutkan bekerja di Seongnam FC? Jelang Piala Asia U23 2024, benarkah skuad Garuda U23 akan segera berangkat TC ke luar negeri? Berikut Special Eleven akan mencoba merangkum informasi terkini, hangat dan menarik seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Timnas Indonesia U23 akan menjalani pemusnahan latihan di luar negeri jelang tampil di Piala Asia U23 2024 mendatang. Skuad Garuda Muda akan berangkat ke luar negeri setelah pelatih Coach Sintayong memimpin timnas Indonesia yang bertanding melawan timnas Vietnam Maret mendatang. Diketahui, Piala Asia U23 2024 akan digelar di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Setelah timnas Indonesia menjadi tuan rumah dalam laga pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan menjalani laga tandang melawan timnas Vietnam pada 26 Maret 2024. Kabarnya, dalam hal ini, timnas Indonesia U23 juga akan berangkat ke luar negeri bersama dengan timnas Indonesia yang bertolak ke Vietnam, di mana kemungkinan besar Coach Sintayong baru akan memimpin sesi latihan timnas Indonesia U23 di luar negeri setelah pertandingan tersebut selesai. Dalam waktu dekat ini, kami akan atur berapa lama timnas Indonesia U23 TC di luar negeri. Yang terdekat ini kan timnas Indonesia akan melawan Vietnam. Setelah pertandingan di sini, timnas Indonesia langsung ke Vietnam. Setelah itu, baru dah berangkat itu timnas Indonesia U23 ke luar negeri, kata Arya Sinulinga. Arya Sinulinga masih belum bisa menyebutkan lokasi negara TC timnas U23 Indonesia. Ada kemungkinan lokasi TC timnas Indonesia U23 telah dekat dengan Qatar. Selama TC timnas U23 Indonesia tidak hanya berlatih, tim merah putih juga akan melakukan beberapa laga uji coba. Kabar berikutnya kini datang dari pemain keturunan yang kini menjadi santer di media sosial tanah air. Ya, sebut saja sang pemain keturunan yang dimaksud adalah Ole Romeni. Penyerang yang bernama Ole Romeni kini menjadi pembahasan santer di media sosial. Pasalnya, sang pemain dianggap memiliki kemampuan yang dianggap sesuai dengan kebutuhan skuad tim merah putih. Dan kini Ole Romeni didorong oleh pengamat sepak bola, yakni Bung Ropan, agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Dia diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari keluarga ibundanya. Sebelumnya, Bung Ropan meyakini pelatih timnas Indonesia Coach Sintayong akan memantau penyerang tersebut. Hal itu tak terlepas dari sinyal pelatih asal Korea Selatan itu yang berencana akan berkelana ke Eropa untuk mencari pemain keturunan. Salah satu nama yang sedang hangat dibicarakan oleh penggemar timnas Indonesia adalah Ole Romeni. Beberapa supporter menginginkan pemain berusia 23 tahun ini bergabung dengan pasukan Coach Sintayong. Menurut dari data Transfermarkt dikutip pada Kamis 8 Februari 2024, Ole sudah melesatkan 1 gol bersama FC Utrecht dari 11 penampilan. Namun dia masih sulit merebut hati pelatih untuk bermain di reguler. Padahal sebelum bergabung dengan FC Utrecht, pemain keturunan Indonesia ini mengemas 11 gol waktu itu. Oleh sebab itu, pelatih FC Utrecht tertarik dengan Ole dan merekrutnya di musim 2023-2024 Eredivisie kemarin. Secara taktis, Ole mampu bermain di beberapa posisi, yakni sayap kanan, kiri, dan penyerang tengah. Bung Ropan sebagai pengamat menjelaskan, apabila PSSI berhasil mendapatkan Ole, maka itu merupakan sebuah gerakan yang bagus dikarenakan ia bisa menambah kekuatan timnas Indonesia. Bung Ropan menambahkan, tidak ada salahnya apabila Coach Sintayong benar-benar mengangkut Ole Romeni dikarenakan ia memiliki masa depan yang bagus. Namun hingga kini belum ada kepastian dari Coach Sintayong maupun dari striker itu sendiri terkait teka-teki memperkuat timnas Indonesia. Di ranah sosial media Instagram, supporter cukup berharap kepada Coach Sintayong agar segera menambah striker keturunan. Satu di antaranya namanya adalah Ole Romeni yang menjadi favorit.
Kabar berikutnya kini datang dari pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong, di mana dikabarkan Coach Sintayong kini resmi kembali ke Korea Selatan ketika timnas Indonesia memasuki masa libur. Mengutip dari akun Instagram Seonang FC, pelatih 53 tahun itu kembali bekerja bersama klub asal Korea Selatan tersebut. Kelar membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, Coach Sintayong rupanya mendapatkan jatah libur dari PSSI. Kesempatan libur itu pun digunakan Coach Sintayong untuk pulang ke Korea Selatan. Pulang ke Korea Selatan, Coach Sintayong kembali bekerja bersama Seonang FC, di mana diketahui sejak Oktober 2003 Coach Sintayong dipercaya sebagai Ketua Komite Penasihat Seonam FC. Bersama Presiden Seonam FC, Coach Shin Sanjin, dan Ketua Komite Penasihat Seonam FC, Coach Sintayong, tulis Seonam di akun Instagram mereka. Dengan ini, harapannya tugas Coach Sintayong di atas semoga tidak mengganggu konsentrasinya bersama timnas Indonesia, sebab pemikiran Coach Sintayong dibutuhkan demi mendongkrak performa tim. Yang dua lagi ya, Ragnar sama Tom Haye udah selesai. Kabar berikutnya kini datang dari 3 calon pemain keturunan yang diharapkan bisa menjalani debutnya di kualifikasi Piala Dunia Maret mendatang, di mana anggota Esko PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa pihaknya masih terus berusaha agar 3 pemain keturunan tersebut bisa membela timnas Indonesia melawan timnas Vietnam. Ya, 3 pemain yang dimaksud adalah Nathan Chuaon, Ragnar, dan Tom Haye, di mana saat ini ketiga pemain tersebut mempunyai permasalahan dalam proses administrasi yang berbeda-beda. Untuk Nathan Chuaon, pemain berposisi belakang itu tinggal datang ke Indonesia untuk melakukan pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia. Sementara untuk Ragnar dan Tom Haye memiliki situasi yang sulit, di mana berkas dokumen kedua pemain itu kini masih berada di DPR. Masalahnya DPR saat ini sedang masa reses dari 7 Februari sampai Maret 2024 mendatang. Tentu dalam hal ini proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar tidak bisa dibahas. Makanya kami tidak bisa salahkan siapapun itu, karena memang jadwal di DPR sedang masa reses sampai Maret 2024. Gak bisa juga kami tiba-tiba datang minta ini itu ke mereka, ucap Arya Sinulinga. Adapun untuk pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Vietnam akan digelar 2 kali. Dengan waktu itu, Arya Sinulinga masih optimis ketiga pemain tersebut bisa membela timnas Indonesia melawan timnas Vietnam. Kita kan melawan Vietnam itu Maret ya, kayaknya masih bisa. Kalau pendaftaran pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 sepertinya masih agak leluasa, masih bisa menerima pemain itu hamin berapa hari, tutup Arya. Tiga pemain timnas Indonesia diprediksi menjadi incaran klub top Eropa usai tampil di Piala Asia 2023. Prediksi ini dibuat oleh ESPN. Mereka merilis prediksi daftar pemain muda yang akan diincar oleh klub Eropa. Dalam daftar tersebut ada nama Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Justin Hubner yang kini disinyalir akan menjadi incaran klub top benua biru. ESPN menuliskan 3 pemain itu mempunyai potensial masing-masing untuk dilirik klub-klub top Eropa. Statistik dalam 4 pertandingan sepanjang Piala Asia 2023 menjadi dasar media Amerika Serikat itu menilai ketiganya ketika pemain itu saat ini sejatinya sedang bermain di Eropa. Namun tidak menutup kemungkinan ketiga pemain tersebut akan menjadi incaran klub top Eropa. ESPN menilai turnamen Piala Asia 2023 bisa menjadi batu loncatan bagi ketiganya untuk bersinar di masa depan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.